Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigir Ramadhani. Nomor pokok mahasiswa 1731030045 dengan kelompok KKN 169 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Yoga Irawan MPD. Pemerintah mengumumkan dalam 2 hari berturut-turut penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 1.000 kasus per harinya. Lalu, apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana sebenarnya data penyebaran dari kasus positif virus corona? Kita akan bersama-sama mengulasnya dalam lonjakan kasus COVID-19 jelang new normal. Jumlah kasus infeksi virus corona atau COVID-19 secara kumulatif di dunia masih terus mengalami peningkatan. Lebih dari 170 negara telah melaporkan kasus COVID-19. Memang, sejak pertama kali muncul, jumlah yang terinfeksi di seluruh dunia meningkat secara cepat, sampai-sampai diberlakukannya aturan lockdown wilayah. Dan hingga sekarang ini, kita dipaksa untuk hidup berdampingan dengan virus. Aturan inilah yang disebut dengan new normal. Jadi, yang perlu kita tahu, virus ini menyebar lewat air liur orang yang batuk dan bersin. Dari sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Yang harus kita waspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi. Virus ini bisa menempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal ketularan. Makanya, kita harus mewaspadai diri kita dari terpaparnya virus corona ini. Apabila terpaksa keluar rumah, wajib memakai masker sesuai imbauan pemerintah. Jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin, setidaknya 1 meter dari orang lain. Bagi yang masih sehat, jangan pegang muka. Tangan bisa memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut. Sering cuci tangan dengan sabun, seenggaknya selama 30 detik. Pastiin seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk bersih. Ketika kita sedang berada di luar dan gak ada sabun, siapkan hand sanitizer. Sebisa mungkin untuk tetap di rumah sesuai himbauan pemerintah untuk memutus rantai penularan virus corona. Tapi, gak sedikit juga orang yang merasa jenuh lantaran harus diam di rumah. Padahal, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat di rumah. Contohnya, bisa punya banyak waktu untuk hobi yang selama ini tertunda akibat kesibukan. Punya waktu yang lebih buat orang terdekat. Dan di rumah pun kita bisa berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh kita supaya tidak rentan terkena virus. Meskipun sederhana, semua langkah ini sudah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang sulit adalah mastiin diri kita dan orang yang ada di sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, setelah ikhtiar dilakukan, selanjutnya jangan putus berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, jaga selalu kesehatan.